Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lampung Selatan. Perkenalkan, saya Rosma Dewi Natalia dari SMK Negeri 1 Kalianda. Perkenalkan, saya Novia Siska Utami dari SDN 1 Wonodadi, Kecamatan Tanjung Sari. Perkenalkan, nama saya Janiasi, saya dari SMP 1 Tanjung Bintang. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba melakukan coaching untuk supervisi akademik sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini saya sebagai supervisor untuk kasus pertama. Kasus saya yaitu saya kurang puas dengan hasil belajar murid saya. Menurut saya, nilai siswa saya masih di bawah ekspektasi. Jadi saya ingin anak-anak saya mampu menguasai pembelajaran bahasa Inggris yang berupa speaking, reading, writing, dan listening. Kekurangan itu disebabkan karena adanya rasa kurang percaya diri, keterbatasan waktu untuk belajar, dan tidak kunjung hafal kosakata dalam bahasa Inggris. Kemudian kesulitan dalam pelafalan dan tidak memiliki teman untuk berlatih. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, coaching dilakukan agar siswa saya berani melakukan percakapan dalam bahasa Inggris di depan kelas. Dapat dilakukan dengan cara membuka rasa percaya diri pada murid untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Yang kedua, meminta mereka membuat sticky note di kamar mereka dengan kosakata yang agar mereka mudah mengingatnya. Kemudian membentuk kelompok belajar bahasa Inggris di mana jika bertemu kelompok tersebut mereka harus menggunakan komunikasi dalam bahasa Inggris. Baik, untuk bagian kedua, saya sebagai supervisor dengan menggunakan masalah saya yaitu kurang antusias dan semangat siswa dalam pembelajaran saya yaitu materi IPA di dalam kelas sehingga nilainya itu kurang maksimal. Jadi kemudian untuk solusinya saya akan lebih menggunakan metode pembelajaran dan media pembelajaran yang lebih bervariatif. Kemudian saya juga akan menggunakan alat peraga yang ada di sekolah sehingga saya bisa meningkatkan antusias dan semangat siswa ketika pembelajaran IPA di dalam kelas sehingga nilai mereka pun akan meningkat. Baik, saya Janiasi bertugas atau berperan sebagai fasilitator. Untuk kasus yang dimunculkan adalah di mana pada pembelajaran informatika di kelas masih terdapat beberapa siswa yang tidak antusias dalam proses pembelajaran dan cenderung tidak fokus. Solusi untuk mengatasi persoalan tersebut adalah saya menggunakan proses atau media pembelajaran yang lebih menarik, kemudian menggunakan teknik stop atau teknik sosial emosional di situ pada saat proses pembelajaran, di mana harapannya dengan penggunaan teknik itu dapat diketahui kondisi sosial emosi dari siswa sehingga siswa dapat kembali fokus dalam belajar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan. Menyaksikan video kami. Assalamualaikum Bu Janiasi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Novia, alhamdulillah pagi ini saya sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu. Oh iya, untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Bu. Bagaimana? Iya, Ibu udah betul Bu. siap? Iya betul Bu, pagi ini rencananya saya akan melakukan proses coaching dengan Bu Rosma Bu. Oke, berhubung di sini tugas saya sebagai supervisor,
tentunya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Bu Janiasi, yaitu yang pertama mengenai praktek coaching nanti yang Ibu laksanakan, coaching yang kemarin Ibu laksanakan, kira-kira bagaimana perasaan Ibu kemarin waktu praktek coaching? Ya, untuk proses coaching yang kemarin sudah saya laksanakan karena itu pengalaman pertama ya Bu, jadi terus terang nervous saya Bu. Baik, jadi, karena memang belum terbiasa ya Bu ya, baru pertama kali, jadi nervous ya Bu ya. Semoga untuk kegiatan kali ini, yang nanti akan Ibu lakukan coaching hari ini bersama Bu Rosma, nanti itu berjalan lancar ya Bu ya. Iya Bu, amin. Semoga proses coaching saya dengan Bu Rosma hari ini lancar. Oke, nah sebelumnya melakukan proses coaching nanti, ada yang kita ingin bicarakan dulu ya Bu ya. Kita di Iya, sini akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Jadi coaching kali ini Bu Janiasi nanti bersama Bu Rosma sebagai coach akan saya amati dan saya nilai dengan rubrik penilaian tentunya yang sudah saya buat. Kemudian apakah nanti sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon ataupun menanggapi pertanyaan dari Ibu ya, tentunya sebagai coach, serta jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi gitu Bu. baik Bu, saya akan melaksanakan proses coaching sesuai arahan Ibu Novia. Oke, kalau begitu pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Janasi adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini, Bu? Ya, pada proses coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi present Bu atau kehadiran penuh, di mana saya akan mencoba mendengarkan dengan aktif, kemudian saya akan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Oh, begitu ya. Jadi, oke, untuk pertanyaan yang kedua, Bu. Jadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti, Bu? Ya, kompetensi yang secara spesifik ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu. Oke, kemudian yang terakhir ya, Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Janiasi dalam proses coaching nanti, Bu? Ya, yang pasti saya berharap bisa memberikan berharap ada solusi terbaik atas persoalan yang dihadapi coach, Bu. Oke, baik. Semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar dan selanjutnya saya persilahkan untuk Ibu melakukan coaching, saya sebagai pengamat, dan saya nanti akan mengamati selama proses coaching Bu Janiasi dan Bu Rosma yang dilakukan, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau tentunya untuk bagian present, apakah nantinya akan biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Silahkan dilanjutkan Bu Janiasi. Baik, terima kasih Bu Novia. Semoga kegiatan coaching kali ini berjalan lancar dan maksimal ya Bu. Ya, amin. Semangat Bu Janiasi. Terima kasih Bu Novia. Assalamualaikum Bu Janiasi.
Waalaikumsalam Bu Rosma. Gimana Bu Rosma? Mari masuk, silakan duduk Bu. Iya Bu, terima kasih. Maaf nih Bu, mengganggu waktunya sebentar. Ibu lagi ada pekerjaan atau tidak ya? Oh, kebenaran tidak Bu, saya hanya sedang baca-baca materi sambil menunggu jam istirahat Bu. Oh, kalau begitu boleh ya Bu, saya ngobrol-ngobrol sama Ibu. Oh, tentu boleh Bu, kebenaran juga saya nggak sibuk kok. Memang apa ya Bu yang mau dibicarakan? Sepertinya kok ada yang penting gitu. Jadi gini Bu, saya ini ingin bercerita tentang masalah saya yang ada di kelas. Beberapa minggu ini yang saya hadapi Bu. Oh iya, silakan Bu. Dengan senang hati saya akan mencoba mendengarkan apa yang menjadi unek-unek Ibu yang Ibu hadapi di kelas. Dengan harapan Ibu nanti ada sesuatu yang bisa disimpulkan dari pembicaraan ini, Bu. Oke, baik Bu, saya uh, ingin mendapatkan pencerahan Bu dari masalah yang saya hadapi saat ini. Dan saya berharap sekali setelah diskusi ini saya mampu Bu meningkatkan semangat dan antusias siswa dalam mengerjakan tugas-tugas di kelas Bu. Oh begitu, baik. Sekarang Bu Rosma bisa menceritakan apa persoalan yang sedang Ibu hadapi. Jadi gini Bu, akhir-akhir ini kelas 5 sampai dengan 5 sampai dengan 8 siswa di kelas saya itu selalu terlambat Bu untuk mengumpulkan tugas karena mereka itu malas dan mengerjakan soal latihan yang saya berikan itu jarang sekali Bu. Padahal saya sudah melakukan refleksi dan siswa terkait bagian materi mana yang belum dipahami serta mengulang pembahasan materi kembali. Namun saat asesmen berjalan masih tetap Bu ada beberapa siswa yang masih pasif dan menunggu soal latihan itu sampai dijadikan PR Bu. Oh gitu ya. Apakah keterlambatan itu terjadi pada semua mata pelajaran, Bu? Sebenarnya tidak gitu Bu, hanya terjadi pada pelajaran IPA Bu. Kalau menurut pengamatan Bu Rosma, apa yang menyebabkan itu terjadi, Bu? Saya belum tahu pasti sih Bu, karena pada saat pelajaran IPAS itu mereka itu kurang antusias dan cenderung pasif loh Bu. Kalau di kelas ketika anak tidak antusias, apa yang Ibu lakukan, Bu? Pada saat itu anak-anak saya suruh membuka buku cetak, kemudian saya menjelaskan di depan kelas. Lalu saya ajak anak-anak untuk mengerjakan LKPD dalam kelompok kecil yang berjumlah 4 sampai dengan 5 siswa, Bu. Oh gitu. Terus bagaimana respon anak terhadap pembelajaran yang Ibu terapkan, Bu? Ya itu tadi loh Bu, ada 5 sampai 8 anak yang masih pasif tuh dan terlihat kurang semangat itu. Bu maaf saya agak sedikit batuk ini ya Bu. Iya, nggak apa-apa Ibu. Jadi itu permasalahannya ya Bu, ada beberapa siswa yang kurang aktif pada saat proses pembelajaran berlangsung ya Bu. Eee, Sehingga mereka menjadi terlambat untuk mengumpulkan tugas. Nah, setelah Bu Rosma tahu akar permasalahannya nih, kira-kira yang mau Bu Rosma lakukan apa, Bu? Hmm, saya itu sebenarnya saya itu selalu Bu mengingatkan anak dan selalu akan berusaha mengingatkan anak dan memotivasi agar lebih bersemangat dan antusias Bu dalam mengerjakan. Oh, jadi anak-anak sudah diingatkan, sudah dimotivasi, tapi tetap ada beberapa anak yang kurang antusias ya, Bu. Tadi kalau saya tidak salah dengar, Ibu menyampaikan Ibu masih menggunakan metode ceramah ya, Bu. Kira-kira menurut Ibu ada tidak ya metode lain yang bisa membantu siswa lebih antusias dalam belajar? Hmm, sebenarnya uh,
Memang benar sih Bu. Akhir-akhir ini saya terlalu sibuk Bu dengan hal-hal yang lain sehingga saya kurang persiapan dalam proses pembelajaran. Terus sekali yang Ibu sampaikan tadi, kenapa saya tidak menggunakan metode yang lebih menarik serta menggunakan media pembelajaran. Padahal itu sangat membantu siswa ya Bu ya, agar lebih antusias dalam pembelajaran. Nah, itu upaya yang bagus, Bu. Jika ada keinginan untuk memulai mencoba hal baru, karena mungkin selama ini siswa bosan atau bosan dengan metode ceramah dan mengerjakan LKPD seperti biasa, Bu. Iya ya Bu ya, mungkin benar metode pembelajaran saya itu membosankan dan belum berpihak pada siswa ya Bu ya. Nah, jadi sekarang kira-kira apa yang Bu Rosma akan lakukan secepatnya ini, Bu? Saya akan berusaha mempersiapkan sebaik-baiknya Bu untuk memberikan pembelajaran IPA menggunakan metode yang menarik dan menggunakan alat peraga atau media pembelajaran yang interaktif Bu. Wah, keren sekali idenya, Bu. Ini langkah awal yang sangat bagus, Bu. Syukur deh, saya sekarang menjadi lega Bu karena saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Baik, jadi setelah diskusi ini kira-kira komitmen apa nih yang akan Bu Rosma lakukan? Saya akan melakukan pembelajaran yang menarik dengan cara menyiapkan beberapa media dan juga metode pembelajaran yang bervariatif Bu, sesuai dengan minat belajar siswa. Dan tentunya saya juga akan belajar pelatihan, tetap pengembangan diri dalam pembelajaran secara online, sehingga saya bisa meningkatkan semangat dan antusias siswa Bu dalam mengerjakan tugas di kelas. Wah, hebat sekali. Pasti Bu Rosma bisa melakukan ini. Semangat, Bu. Semangat Ibu, terima kasih ya Bu Janiasi. Saya akan berusaha untuk melakukan dan mewujudkan apa yang ingin saya capai. Ya, sama-sama Bu Rosma. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sukses untuk Bu Rosma dan kelasnya. Amin, terima kasih. Assalamualaikum Bu Janiasi. Waalaikumsalam Bu Novia. Gimana Bu Novia? Ya, Ibu tadi sudah melakukan praktek coaching ya Bu ya dengan Bu Rosma. Terlihat sangat interaktif sekali sebenarnya tadi Bu. Iya Bu, alhamdulillah sudah. Baik Bu, kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada tahap pasca observasi ini. Tentunya yang pertama yaitu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan praktek coaching tadi dengan Bu Rosma terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan. Ya Bu, pada proses coaching kali ini saya sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta Bu, di mana di proses coaching ini saya menanyakan tentang tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coach Bu. Oke, baik Bu. Menurut saya selama proses coaching berlangsung antara Bu Janiasi dan Bu Rosma tadi sudah berjalan dengan baik, kemudian sudah menggunakan alur Tirta. Bu Janiasi juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Rosma sehingga Bu Janiasi bisa membantu menemukan solusi dari permasalahan si Bu Rosma tadi ya sebagai coaching. Juga proses coaching tadi sudah dilakukan, menurut saya sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, Bu. Iya Bu, alhamdulillah jika proses coaching tadi sudah sesuai Bu. Baik, untuk pertanyaan terakhir ya Bu ya. Apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Janiasi berdasarkan hasil dari proses coaching yang telah Ibu lakukan tadi?
Iya Bu, dari coaching tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching berikutnya adalah, mengembangkan coaching dengan alur tirta Bu, sehingga saya bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik. Baik Bu, semoga kedepannya kita semua bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi, tentunya dengan tahap pasca observasi, kemudian saat observasi, kemudian eh, pasca observasi. Oke, kalau begitu semoga bermanfaat bagi kita semua ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Novia. Sama-sama Bu Janiasi.